Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji berkarir Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa berkumpul lagi pagi hari ini untuk melaksanakan sosialisasi mengenai salah satu program KCMS, yaitu sadar resiko. Jadi judul yang diangkat pagi ini yaitu menghadapi ketidakpastian produksi dengan strategi yang terukur. Jadi, dari judulnya ini kan Pak, menghadapi ketidakpastian produksi. Jadi kita tuh Pak, kita itu di pekerjaan kita selalu ada resiko dalam pekerjaan. Nah, salah satu resiko yang ada dalam pekerjaan itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Dalam hal ini produksi. Jadi produksi kita itu Pak tidak pasti. Tidak pasti misalnya produksi JPO kita hari ini 100 ton. Tidak pasti rendemen kita hari ini 24%. Tidak pasti panen dari lapangan itu dapat 100 ton. Ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, makanya dia tidak pasti. Karakteristik khusus resiko sektor off farm. Sektor off farm itu maksudnya pabrik kelapa sawit ya Pak. Sektor off farm. Jadi resiko di sektor PKS itu apa saja? Yaitu bergantung pada alam. Yaitu contohnya apa? Musim, cuaca, iklim, kondisi tanaman dan lain-lain. Kemudian resiko yang lain apa? Resiko dari proses yang berantai. Jadi proses yang berantai itu maksudnya dari alur proses di dalam pabrik itu sendiri. Ada gangguan di satu stasiun mempengaruhi seluruh alur produksi. Kemudian resiko dari investasi yang tinggi. Misalnya dari peralatan di pabrik itu yang rusak sehingga menimbulkan kerugian besar dalam waktu singkat, sehingga menyebabkan stagnasi. Itu termasuk resiko juga. Kemudian resiko dari sisi padat karya, padat aset dan energi. Padat karya ini maksudnya Pak, orangnya, tenaga kerjanya itu harusnya dikerjakan 50 orang, tapi harus dipadatkan jadi dikerjakan 40 orang. Kemudian resiko energinya, misalnya perlu cangkangnya 100 ton, kita paksa menjadi pakai cangkangnya 80 ton. Jadi penghematan dalam artiannya. Nah, ini saya tampilkan perbedaan risiko antar komoditas. Jadi kalau di kelapa sawit itu Pak, ciri bahan bakunya itu kan cepat membusuk. Kemudian kadarnya bervariasi. Resiko utamanya adalah penurunan mutu akibat penundaan pengolahan. Nah, jadi kalau pabrik itu lama dia stoknya, dia mengumpulkan buah, ya resikonya ya buah itu nanti jadi cepat membusuk karena kita bervariasi. Begitu juga untuk komoditas lain seperti karet, kopi, dan kakao, kemudian gula, teh, dia punya resiko masing-masing yang dipengaruhi oleh cuaca, musim, dan lain-lain. Salah satu yang mau ditunjukkan di sini adalah tentang rendemen. Jadi ada salah satu resiko dalam PKS pekerjaan kita itu adalah rendemen. Nah, rendemen itu adalah perbandingan jumlah produk jadi yang dihasilkan dengan bahan baku yang digunakan. Dalam artian berapa sih jumlah CPO yang dihasilkan per ton TBS yang diolah. Penyebab penurunan rendemen itu ada misalnya dari kesalahan pengaturan proses, kebocoran, pembuangan bahan yang masih dapat dimanfaatkan, kinerja mesin, dan mutu bahan baku. Dampak ekonominya apa dari resiko rendemen yang turun? Itu penurunan rendemen 1% saja dapat mengurangi pendapatan hingga 300 sampai 500 juta per tahun Pak. Makanya harga CPO ini kan cukup tinggi. Itulah kenapa kalau rendemen turun, perusahaan ini langsung agak goyang kinerja keuangannya.
Kemudian titik kritis untuk karena turunnya rendemen ini apa? Ya mulai dari tahap pembersihan, pemisahan, pemurnian, dan pengeringan. Jadi semuanya itu berhubungan di dalam pabrik. Nah, ini udah. Nah, jadi kalau tadi sudah saya sampaikan rendemen itu termasuk salah satu risiko. Bagaimana cara pengendaliannya? Yang pertama, kita tetapkan dulu standarnya. Standar rendemen itu bagaimana dari setiap tahap produksi. Kemudian kita ukur dan kita catat secara rutin apa-apa saja di setiap titiknya. Kemudian kita bandingkan dengan standar RKP yang sudah ditetapkan. Selanjutnya kita analisa kenapa sih turun rendemen itu, apakah dari buahnya, apakah dari dosisnya, apakah dari mesinnya, apakah dari SDM-nya, dan sebagainya. Selanjutnya kita lakukan perbaikan dan pencegahannya. Begitu juga dengan pengendalian losis. Kita hitung losisnya, bandingkan dengan standarnya, kemudian kita tampilkan di aplikasi, kemudian kita analisa permasalahannya dan kita kaitkan dengan target RKP kita. Nah, jadi kaitannya masalah rendemen dan losis ini dengan kinerja keuangan pabrik itu cukup besar juga. Jadi kalau rendemen kita turun, tidak tercapai, itu kan menyebabkan produksi CPO kita dan inti kita itu kan juga turun. Kalau produksi CPO dan inti kita turun kan berkaitan dengan biaya olah kita, Pak. Nah, makanya kalau biaya olah kita tinggi, artinya kinerja keuangan kita tuh belum tercapai, Pak. Kan target sesuai RKP perusahaan kita kan Rp577 per kilogram minyak plus inti. Nah, kalau volume minyak dan inti kita tidak tercapai, berarti biaya pokok kita tinggi, Pak. Makanya ini perlu kita buat strategi supaya resiko ini bisa kita minimalkan.